Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 dari praktikum mata kuliah metode kuantitatif 1. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana tata cara menggunakan SPSS dalam uji validitas dan reliabilitas. Sebelumnya perkenalkan dulu dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Alfiani Berbangun. Nama saya Ida Elvani Emilian. Nah, saya Imam Mabruri. Baik, di sini kami akan menjelaskan langkah-langkah pertamanya. Baik, langkah pertamanya yaitu kita akan membuka data Excel yang sudah ada. Kemudian kita akan mengkopinya mulai dari atas sini hingga ke bawah. Ctrl C. Kemudian kita akan ke SPSS pada data view pada kolom pertama kita langsung copy paste aja. Paste saja, jangan paste with variable name ya teman-teman. Maka akan didapatkan pada SPSS data seperti ini. Kemudian kita kembali pada Excel. Kita beralih pada satu, membuat sheet baru. Nah, itu pertamanya kita mengcopy yang atas ini, yang mulai dari kesadaran 1 dari kolom B2 ini sampai ke H2. Kita copy, kita bawa ke step 1. Kemudian kita klik kanan. Nah, kita mengkopinya itu agar lurus ke bawah. Seperti pada di sini itu kita harus menggunakan yang ini. Transpose T. Dari klik kanan terus kita milih yang gambar ini, transpose T ini. Kemudian pada bagian bawahnya kita tulis X1. Sudah. Kemudian kita ulang lagi langkah berikutnya sampai selesai. Nah, jika kita udah mengkopinya semua, ini tuh pada selanjutnya kita itu kasih keterangan X2. Kemudian yang pada terakhir ini itu kita kasih keterangan Y. Nah, ini tuh sebelumnya tidak boleh ada spasi. Jadi kita harus menyambungkannya aja, menghapus spasinya, nggak boleh ada spasinya. Nah, ini udah. eh ini saya membikin ini tuh nggak ada spasinya. Kenapa? Soalnya kalau ini tuh ada spasinya nantinya itu di SPSS itu nggak mau muncul datanya. Soalnya ada spasi. Jadi untuk itu saya memberikan pengganti underscore pada pada apa huruf sama huruf saya kasih underscore dan huruf sama angka itu enggak saya kasih apa-apa, cuma saya hapus spasinya aja. Kalau udah ini di copy aduh, nggak bisa, bentar. Nah, ini di copy, kemudian pada SPSS pada variable view pada bagian name ini tuh kita, nah maka akan berubah tampilan seperti ini. Kemudian pada measure pada penamaan kesadaran 1 sampai 7 itu kita ubah nominal. Kemudian pada X1, X2, dan Y itu kita ubah menjadi scale. Nah, udah
Ini sudah saya ubah pada measure-nya menjadi tampilan seperti ini. Menjadi pada kesadaran 1 sampai 7 itu berubah menjadi nominal. Kemudian pada semua ya, untuk persepsi resiko 1 sampai 7 juga menjadi ini juga menjadi nominal. Kemudian pada X2 itu menjadi scale. Itu berlaku juga untuk keberhasilan dan juga Y. Jika sudah, maka kita kembali ke data view, kemudian ke analyze. Kita menggunakan yang uji validitas dulu. Maka kita ke correlate, kemudian bivariate. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk semua datanya itu kita pindah ke bagian variabel semuanya. Itu caranya Ctrl A biar langsung semua, kemudian kita klik tanda kanan ini. Terus kita klik OK. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Muncul tampilan data yang sangat-sangat banyak seperti ini. Lanjut dari uji validitas. Ini hasil dari langkah-langkah yang tadi, hasil dari datanya tersebut. Di sini ada eh, variabel X1, X2, dan juga Y. Nah, pada uji validitas ini dari hasil interpolasinya yaitu berdasarkan tablet output di SPS ini diketahui bahwa dari kesadaran 1 itu nilai signya 0, kesadaran 2 juga lebih kecil daripada 0,05 yang menandakan bahwasanya eh, data variabel tersebut ini dapat digunakan di dalam penelitian. Selanjutnya pada bagian X2 atau persepsi resiko itu nilai signya juga lebih kecil dari 0,05. Nah, bisa dilihat persepsi risiko 1, risiko 2, risiko 3 sampai 7 itu nilainya lebih kecil dari 0,05 yang menandakan bahwasanya variabel ini dapat digunakan dalam penelitian. Selanjutnya pada Y atau keberhasilan usaha tani tersebut juga nilai signya lebih kecil daripada 0,05. Jadi menandakan bahwa dari uji validitas ini variabel-variabel tersebut dapat digunakan sebagai penelitian. Uji reliabilitas yang pertama itu klik analyze, lalu ke scale, lalu reliability analyze, terus semua ini dipindah ke sebelah kanan kecuali X1, X2, dan Y. Lalu oke. Dan akan muncul seperti ini. Untuk cara kedua pada uji reliabilitas itu klik analyze, scale, terus reliability analyze. Setelah itu klik statistik, lalu centang pada bagian scale if item delete, lalu terus none, lalu di continue. Terus lalu muncul output seperti ini. Oke, ini dari hasil dari uji reliabilitasnya. Tadi itu ada
dari teman saya menjelaskan tentang ada dua cara. Sebenarnya itu sama saja dari hasil eh, nilai yang dilihat itu adalah nilai Cronbach's alfanya. Nah, bisa dilihat nilai Cronbach's alfanya itu sebesar 0,7. Dalam rumusnya uji reliabilitas itu eh, apabila nilai Cronbach's alfanya lebih besar daripada 0,6 0,6 berarti eh, uji ini sudah benar, bisa dikatakan benar karena di Cronbach's alfanya itu 0,799. Baik, mungkin itu saja dari kelompok kita terkait uji reliabilitas dan juga uji validitas dan juga reliabilitas. Tadi sudah kami jelaskan bagaimana caranya dan juga hasil dari interpretasinya yang menandakan bahwa nilainya itu benar, valid dan juga reliable. Jadi ini bisa dilanjutkan sebagai bahan penelitian. Mungkin begitu saja dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya. Duh, Ini loh buatnya tak kirim dek kelas, dek kelas dek grup. lebih ke hama.